Halo, ketemu lagi bersama aku dalam Logic Simulator. Kali ini aku mau menjawab soal-soal di bab 4, yaitu simulasi operasi silok. Oke, ini adalah gambaran umum mengenai simulasi silok. Yang pertama, T1 atau mode manual. Oke, jadi aku telah siapkan program yang telah jadi, sehingga ketika demonstrasi mengenai program yang telah aku buat tinggal dipresentasikan saja. Kita download. Pertama, jika tombol start atau normally open input 1/0 ditekan, maka akan mengaktifkan motor output 2/0 sehingga menggerakkan meja berjalan yang membawa kontainer dari kiri ke kanan. Motor akan terus bekerja selama saklar ditekan. Jika saklar dilepas, maka motor akan berhenti. Start, dilepas, ditekan, 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 ditekan. Nah, sudah. Kemudian yang kedua, jika tombol stop atau normally close input 1/0 ditekan, maka akan mengaktifkan solenoid valve 02/0 sehingga membuka keran dan air akan mengalir keluar. Solenoid akan terus aktif selama saklar ditekan. Jika saklar dilepas, maka solenoid akan menutup keran kembali. Oke. Stop. Oke. Seperti itu berjalan. Stopnya ditekan, maka akan mengaktifkan solenoid. Di sini terlihat aktif. Aktif. Start. Yang kedua, mode bypass. Langsung saja kita akan buka program yang telah aku buat sebelumnya. Tes 2. Nah, oke. Konveyor akan bergerak atau motor 02/0 akan aktif saat tombol start input 1/0 telah ditekan. Konveyor akan tetap terus bergerak meskipun tombol open dilepas. Download. Run. Start. Nah, betul. Terus berjalan. Anda dapat melihat saklar yang aktif di sini untuk mengetahui logika bagaimana cara konveyor ini bergerak. Kemudian konveyor baru akan berhenti saat tombol stop I 1/0 telah ditekan. Tekan. Oke, berhenti. Logic. Lampu status run output 2/2 akan menyala saat konveyor bergerak. Saat konveyor bergerak. Oke, ya. Lampu 2/2 akan menyala saat konveyor bergerak. Betul. Lampu status fill 02 output 2/3 akan menyala saat box terdeteksi oleh proc sensor input 1/3. Nah, oke. Menyala. Selanjutnya kita akan masuk pada latihan 3. Tes 3.
Mode continue, operasi continue pengisian kontainer secara otomatis. Proses tersebut dapat dihentikan dan dijalankan kembali menggunakan tombol stop dan tombol start. Mari kita lihat. Proses ini dapat dijalankan dengan menggunakan tombol stop dan tombol start. Tombol start. Oke. Tombol stop, berhenti. Tombol start. Tombol stop. Nah, berjalan bukan? Lampu indikatoran output 2/2 akan menyala selama sistem beroperasi. Kita lihat lampu di sini, run. Akan menyala terus selama sistem ini beroperasi betul. Kemudian lampu indikator run motor kompreyor maupun solenoid valve tidak dapat aktif ketika sistem dihentikan dengan saklar stop. Oke, lihat, ketika kita tekan tombol stop maka semuanya akan tidak aktif, maupun motor, lampu. Kita lihat ke bagian yang selanjutnya. Lampu indikator pil output 2/3 akan menyala selama sistem mengisi. Selama solenoid valve aktif. Oke, lihat ketika lampu fill ketika sedang mengisi. Lihat fill, maka dia akan menyala. Namun ketika setelah penuh maka dia akan berhenti. Seperti itu. Yang keempat, yang kelima, yang selanjutnya lah. Lampu indikator pull 2/4 akan menyala saat box telah terisi penuh. Lampu akan tetap menyala hingga box melewati proxy sensor 1 input 1/3. Oke, lihat di sini. Menyala sebentar. Oke, menyala dia. Kita masuk pada selanjutnya. Dimanapun program dihentikan, maka saat program dijalankan akan melanjutkan ke operasi berikutnya. Jika dihentikan saat mengisi dan belum penuh, maka saat program dijalankan akan melanjutkan mengisi dahulu sampai penuh. Oke, kita lihat. Start, dia akan melanjutkan. Oke. Melanjutkan. Oke. Latihan 3 berhasil. Kemudian latihan 4. Oke, pada latihan 4 ini proxy sensor, ini dia level sensor. Dan ini lampu run. Lampu pull.
kemudian mana lagi 2/1 solenoid valve. Oke, save. Nah, pada tes keempat kita lihat saat tombol, jadi temanya adalah mode restart manual, operasi pengisian kontainer dengan restart manual. Saya lupa tidak membaca. Saat tombol start ditekan, program secara otomatis akan membawa box ke bawah solenoid lalu mengisinya hingga level sensor input 1/4 aktif. Mari kita lihat. Oke. Di sini instruksinya adalah saat tombol start ditekan program secara otomatis akan membawa box ke bawah solenoid lalu mengisinya hingga level sensor input 1/4 aktif. Oke. Level. Nah, sudah. Kita lihat kembali. Di sini aktif. Nah, betul. Oke. 1. Checklist. Saat box telah terisi penuh, maka sistem akan berhenti bekerja. Tombol start input 1/0 harus ditekan terlebih dahulu agar konveyor beroperasi kembali. Sistem berhenti saat box ada di bawah solenoid. Oke, lihat. Sistem berhenti ketika saat di bawah solenoid. Start, oke. Berhenti. Nah, benar. Saat box telah terisi penuh, maka sistem akan berhenti bekerja. Yang selanjutnya, jika setelah box terisi penuh, lalu tombol start input 1/0 ditekan terus, maka box berikutnya setelah terisi akan tetap berhenti menunggu tombol start dilepas dahulu, dan jika tombol start ditekan kembali, maka barulah sistem akan kembali beroperasi. Ketika kita terus tekan tombol startnya, maka tetap akan berhenti. Namun ketika kita lepas kemudian kita jalankan ulang, maka program akan berjalan sesuai dengan instruksi. Lampuran output 2/2 akan menyala selama sistem beroperasi. Oke, lihat. Lampuran terus menyala ketika sistem beroperasi. Betul. Lampu pil output 2/3 akan menyala selama sistem mengisi. Lampu pil ini berarti ya. Lihat lampu pil selama mengisi dia akan menyala terus dan berhenti ketika penuh. Lampu full output 2/4 akan menyala saat box telah terisi penuh. Lampu akan tetap menyala hingga box melewati probe sensor input 1/3. Nah, kita lihat. Ketika penuh, maka lampu full akan menyala terus, tapi ketika melewati probe sensor, maka lampu full akan berhenti. Oke. Proses ini dapat dihentikan dan dijalankan kembali menggunakan tombol stop input 1/1 dan tombol start input 1/2. Lihat ketika kita stop,
start, stop, start, stop, start, stop. Nah, berhasil. Dimanapun program dihentikan, maka saat program dijalankan akan melanjutkan ke operasi berikutnya. Jika dihentikan saat mengisi dan belum penuh, maka saat program dijalankan akan melanjutkan mengisi dahulu sampai box penuh. Oke. Stop. Start. Maka akan melanjutkan mengisi. Kemudian saat start kembali. Oke. Latihan 4 berhasil. Kemudian masuk ke dalam latihan kelima. Open. Latihan kelima. Nah, ini di. Kita download terlebih dahulu programnya. Nah, sudah di-download. Mode selektor, mode operasi yang dapat dipilih. Oke. Jika selektor terhubung ke A, maka input 1/5 akan aktif. Jika selektor terhubung ke B, maka input 1/6 akan aktif. Jika selektor terhubung ke C, maka input 1/7 akan aktif. Nah, pertama, ketika selektor terhubung ke A, maka sistem harus beroperasi pada mode otomatis, yaitu mode operasi yang digunakan pada tes 3. Ketika modenya dalam A, maka mode otomatis akan digunakan. Nah, lihat. Set, itu dia mode otomatis berjalan. Berhasil. Ketika selektor terhubung ke B, maka sistem harus beroperasi pada mode restart manual, yaitu mode operasi yang digunakan pada tes 4. Ketika kita gunakan yang ini, maka mode yang digunakan adalah pada latihan 4. Start. Ketika kita start, maka dia akan berhenti. Ketika penuh, kemudian kita start lagi. Seperti itu. Ketika selektor terhubung ke C, maka sistem harus beroperasi pada mode bypass, yaitu mode operasi yang digunakan pada tes 2. Ketika kita tombol start, ketika kita gunakan start C, maka yang akan digunakan pada program ini adalah mode yang program latihan yang kedua. Nah, selanjutnya, lampu-lampu harus beroperasi seperti yang diharapkan pada mode-mode sebelumnya. Oke, kita lihat lampunya. Nah, berjalan pada latihan 4, pil, pull, berjalan, start. Nah, begitu, berjalan. Ini pun sama, berjalan. Oke, sudah berhasil. Jadi untuk simulasi operasi silo dikatakan berhasil. Hore! Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk like, share, and subscribe channel YouTube saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk like, share, and subscribe channel YouTube saya.